kenapa gitu, kayak semuanya tuh udah dipersiapkan, tapi ternyata yang hikmahnya gitu yang aku rasain ketika jadi ibu tuh banyak hal di luar kendali kita. Mungkin maksudnya kayak namanya perjalanan menjadi peran seorang ibu itu ada naik turunnya gitu ya. Ketika ada di titik terendahnya kita itu yang aku rasain adalah ketika aku kangen diri aku yang dulu. Hai semuanya, selamat datang di podcast Ruang Kumpul Ibu bersama aku Dea Aurora Dan aku Indri Putriani. dan podcast ini hasil kolaborasi dari Sadar Ibu dan juga BNT. Suaranya mana? Terima kasih. Jadi buat teman-teman ibu yang baru dengar tentang Ruang Kumpul Ibu, baru dengar Sadar Ibu dan juga baru dengar BNT, boleh follow akunnya di Instagram di akun di sini. Oh, di sini boleh editornya. Agak ngerjain ya. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang life after motherhood. Loh, kok udah menghela napas? Salah ya? Harusnya nggak boleh kayak gitu ya, Mbak Dea. Gimana? Jadi kan di episode sebelumnya kita kan ngebahas masing mesra nggak sih sama pasangan setelah menjadi orang tua gitu. Nah ada tuh sempat mention gitu ya, ada perubahan yang dialami perempuan setelah menjadi ibu. Jadi kita mau mendalami obrolan itu di hari ini. Di episode kali ini kira-kira perubahan apa aja sih yang terjadi setelah kita menjadi ibu? Ini dari point of view kita ya teman-teman. Aku mau nanya dulu deh, mungkin boleh ya. Setelah menjadi ibu itu kan banyak banget nih hal yang mungkin transisi ya dari kita seorang perempuan jadi seorang ibu. Biasanya kemumetan-mumetan apa sih yang muncul di setiap harinya nih? Kalau hari ini ada nggak kemumetan yang muncul nih di hari-hari Mbak Dea? Hari ini mumetnya lebih ke pagi-pagi harus menyiapkan perintilan untuk sarapan, tapi menyiapkan aku juga untuk pergi ke sini. Karena kan tadi kita pagi-pagi banget kan jalannya. Benar. Terus nyiapin sehariannya mereka selama aku tinggal gitu sih. Iya, jadi kayak kita mau ada kegiatan, tapi kita tuh nggak bisa meninggalkan tanggung jawab kita. Betul, nggak bisa main ngacir gitu tuh nggak bisa. Bener banget ya, kayak nggak tenang gitu ya. Aku juga merasakan hal gitu, apalagi kayak suami ke kantor gitu ya, nanti anak sama siapa itu kayak tuh harus didelegasiin, harus berarti anak sama siapa gitu kan, cari caretakernya gitu kan. Bener, jadi bahkan belum hari ini datang aja mumetnya tuh udah berasa kayak dari kemarin itu apa ya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya, ini jadi kayak gitu. Nggak berhenti Berisik banget gitu. Tapi aku penasaran, kalau ngomongin motherhood, kamu di momen apa kamu ngerasa oke, gue entering motherhood nih gitu? Aku tuh inget banget momen ketika aku pulang dari rumah sakit Mbak setelah lahiran. Itu tuh kayak sampai sekarang itu tuh core memory ya, mungkin kayak rasanya campur aduk. Apalagi kebetulan aku waktu itu lahirannya sesar, jadi kayak pulang ke rumah tuh jahitannya tuh masih sakit, jalan aja naik ke mobil tuh sakit gitu masih. Tahun berapa nih? Tahun berapa? 2019. Iya, tahun-tahun itu kayaknya kalau operasi sesar tuh nggak bisa dibandingin sama tahun-tahun sekarang, teman-teman. Jadi beda rasanya. Iya. Terus. Jadi kayak badan tuh belum penyesuaian, udah sampai kayak aku ingat banget itu pulang naik mobil, bukan aku yang gendong anak aku, kayak ibu mertua aku tuh yang nemenin gendong. Karena mungkin susah ya, perutnya juga masih sakit gitu. Terus nyampe ke rumah aneh, kayak ada yang berbeda aja gitu, kayak oke, ini kehidupan aku yang baru gitu. Jadi entah kenapa sampai saat ini ketika aku mengingat momen melahirkan itu tuh kayak kadang tuh kayak suka ingetnya tuh yang nggak enaknya, kenapa ya? Tapi kan nggak apa-apa, maksudnya berarti kan pengalaman orang beda-beda gitu. Cuma kalau di kamu ternyata melahirkan itu tuh punya memori sendiri gitu ya, dan rasanya tuh nggak nyaman gitu ya. Gitu. Kalau kamu ngalaminnya gimana Mbak? Sama aku juga. Karena aku kalau aku jadi pas lahiran itu
kenapa merasakan rasa nggak nyaman? Karena sebenarnya nggak di planning untuk sesar. Sama aku juga. Ya kan? Jadi kan ya zaman 2000, aku lahiran 2017, kamu 2019, kita nggak beda jauh nih eranya gitu ya, era melahirkan. Itu tuh era gempuran diwajibkan gitu loh lahiran normal. Pro-normal. Iya, kayak pro-normal. Bukannya aku jadi anti normal, enggak. Cuma di momen itu tuh kayak harus banget lahiran normal. Dan aku yang pendek banget pengetahuannya, jadi kayak ya lumayan jadi maksain diri banget juga untuk normal gitu. Akhirnya singkat cerita, waktu itu udah proses normal, tapi udah mengejan 1 jam, anaknya nggak keluar. Akhirnya terpaksa harus sesar waktu itu. Jadi emergency sesar kan. Iya. Nah begitu dokter bilang ini harus buru-buru dikeluarin karena anaknya tuh dia stuck gitu ya, udah jalan lahir stuck, tapi dikeluarin susah, jadi harus buru-buru gitu kan, udah kena udara juga gitu. Terus pas dengar harus sesar, itu aku udah lemes sih. Aku di situ kayak, oh gila ini motherhood ya gitu. Jadi kayak akhirnya aku harus masuk situ dan itu ngedropnya di situ sih. Yang bikin gak nyamannya karena ekspektasinya nggak sesuai sama realita. Benar, gitu. aku juga merasakan yang Mbak Dea itu rasakan. Kamu juga harusnya normal ya? Iya, aku udah, ya sama mungkin ya di tahun-tahun itu kita kayak udah yoga, prenatal. Iya benar banget, udah persiapan semuanya. Iya, terus senam hamil gitu ya, pokoknya mindsetnya itu normal gitu. Tapi itulah ya, ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realitas itu akan susah banget sih momen itu untuk dijalanin. Gitu. Iya benar. Gitu. Jadi ngerasanya tuh kayak, iya kenapa harus sesar? Padahal pas dijalanin, sesar pun ternyata nggak apa-apa ya. Dan maksudnya tuh ya itu proses lahiran gitu loh. Dan kita nggak bisa memaksakan kondisi kita gitu ya. Kayak misalkan kita pengen banget normal, ternyata jalannya tuh udah sesar ya sudah gitu. Tapi di momen itu sih kita, kalau aku pribadi aku nggak terima gitu. Sama. Makanya kayak kenapa gitu, kayak semuanya tuh udah dipersiapkan, tapi ternyata yang hikmahnya gitu yang aku rasain ketika jadi ibu tuh banyak hal di luar kendali kita. Jadinya tuh harus kayak karet ya, harus fleksibel, nggak boleh kayak besi kaku, gitu, nggak boleh kaku. Benar. Jadi itu tuh bukan akhir dari perjalanan seorang gitu ya, malah itu kayak jadi entering gate-nya gitu. Iya benar. Jadi kayak ternyata proses mau normal, mau sesar, ternyata tuh ada banyak hal lagi di belakangnya yang perlu kita lakuin gitu kan. Jadi itu cuma salah satu momen aja yang perlu dilaluin. Setelahnya tuh udah banyak banget momen yang harus kita lalui gitu. Bahkan dulu tuh aku sempat mikirnya kayak gini Mbak Dea, pengen buru-buru lahiran biar tidur bisa lebih nyaman. Iya. Pernah nggak ngerasa gitu? Iya. Apalagi kalau udah hamil gede banget, trimester 3, iya, tidur pun nggak enak. Pengen buru-buru lahiran gitu. Tapi ternyata persiapannya tuh kurang matang kalau di aku. Itu yang aku sesali ya kalau boleh bercerita gitu. Jadi makanya karena persiapannya mungkin kurang matang, informasi yang didapatkan belum komprehensif, jadi ketika ada realita yang tidak sesuai ekspektasi kayaknya pecah banget gitu. Jadinya kayak pas lahiran, loh kok ternyata maunya lebih enak, tapi ternyata kok enggak gitu. Enggak. Nah, tadi kan ngomongin entering gate dan rasa gak nyaman. Setelah melahirkan tuh ada apa aja sih Indri yang terjadi gitu? Mungkin kita bahas tentang downside menjadi ibu. Tapi tenang, kita adil ya. Kita nggak cuma bahas downside, kita juga akan bahas good side. Tapi kita bahas dulu downside-nya menjadi ibu. Kalau dari Indri, pengalamannya apa? Mungkin maksudnya kayak namanya perjalanan menjadi peran seorang ibu itu ada naik turunnya gitu ya. Ketika ada di titik terendahnya kita, itu yang aku rasain adalah ketika aku kangen diri aku yang dulu. Gitu, kangen diri aku yang dulu dalam arti kata kayak bisa ngerasain diri ini tuh milik aku gitu. Oh, karena setelah menjadi ibu kita kayak ditempelin. Gitu. Jadi kayak kangen diri yang dulu, selain dengan perubahan fisik gitu ya, tidur itu kurang, nggak kayak masa-masa newborn itu tidur kurang, terus perubahan hormon gitu, terus juga ketempelan ya kan, sampai ada momen dimana kayak ngerasa waktu bersama suami itu jadinya berkurang gitu, karena fokus kita pada saat itu adalah baby, si anaknya. Benar kayak gitu. Itu campur aduk gitu ya, kayak
boom gitu kalau aku rasanya di awal-awal punya anak. Kaget banget ya. Kaget banget gitu. Kok begini ternyata rasanya gitu ya. Kalau Mbak Dia gimana? Kalau aku mirip-mirip yang Indri rasain, aku tuh ngerasa kayak kehilangan diri gitu loh. Kayak ngangong gitu. Jadi kayak bingung, sebenarnya aku ini siapa gitu. Aku berada di mana gitu. Kayak aku tuh sukanya apa, terus maunya apa itu tuh udah nggak tahu lagi sih waktu bener-bener baru banget jadi ibu gitu. Jadi sedangkan aku individu yang selalu punya tujuan, selalu punya goal. Kayak goal 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun tahu gitu. Jelas. Begitu punya anak kayak bubar, semua bubar. Benar, Nggak tahu, nggak kenal. Balik lagi kayak gitu. yang tadi Mbak Dia bilang, setelah jadi ibu itu kita kayak harus jadi karet gitu ya, kayak Iya. lebih fleksibel. Jadi ketika realita nggak sesuai sama ekspektasi, itu gampang banget sih bikin aku down. Bener, aku juga merasakan hal yang sama. Nah sekarang good side-nya. Nah, kalau aku good side-nya, nah yang tadi dibilang ada fase turunnya gitu, titik rendahnya, itu tuh kayak akan ada turning point-nya gitu loh Mbak. Kayak ada titik baliknya gitu. Ketika, kalau yang aku rasain ketika anak aku sudah besar gitu. Kayak mungkin dia udah nggak terlalu demanding banget sama aku 24 jam. Aku jadi bisa lebih memikirkan kira-kira aku mau melakukan apa. Kayak gitu, kayak mau menjalani hobi gitu. Dan juga support dari suami mungkin dia melihat ya lebih bisa gitu ya, lebih realistis gitu, karena anak sudah sekolah, jadi bisa di waktu sela-sela itu mengejar cita-cita yang lain lah gitu kira-kira ya. Menarik, cita-cita ketika menjadi ibu. Mungkin itu jadi episode baru, nanti kita bahas ya. Cuma tadi dari yang Indri bilang, Indri sempat bahas setelah anak besar gitu. Jadi buat teman-teman atau ibu-ibu yang mungkin lagi dengerin dan ngerasa, kok aku kayak kangen ya diri aku yang dulu, atau kayak aku ngerasa kehilangan diri sendiri. Ternyata itu bukan cuma, itu fase yang perlu dilewatin. Nanti ketika anaknya sudah bisa lumayan nih agak mandiri gitu ya, atau mungkin support system ada yang bantuin, sebenarnya kita bisa ya balik lagi dan menyelami lagi kita itu siapa, hari ini tuh butuhnya apa, menemukan gitu ya. diri kita yang baru gitu. ya. Nah itu yang mau aku bahas. Jadi kalau dari sisi aku, good side-nya itu adalah aku menemukan Dea versi 2.0. Yang kayak punya superpower baru gitu. Jadi tadi kan aku bilang downside-nya memang aku kehilangan diri, tapi kelebihannya adalah kelebihan menjadi ibu, aku jadi nemuin lagi nih diri aku yang baru, yang hal-hal yang aku tadinya nggak tahu aku bisa, ternyata aku tuh bisa gitu. Kayak tahu-tahu nyetir kemana-mana sendirian, bawa anak kecil, bawa bayi gitu. Tadinya kan nyetir untuk diri sendiri aja misalkan. Ini bawa bayi umur 3 bulan, belum lagi pas punya anak, jadi 2 anak yang dibawa gitu. Ternyata mampu loh gitu. Terus begadang. Aku tuh tadinya bener-bener anti begadang banget. Gitu. Nggak mau begadang. Dari kuliah pun, tugas kuliah bukan tipe yang kayak begadang ngerjain, habis itu nggak pernah. Tapi pas punya anak tahu, oh ternyata aku mampu ya begadang. Iya. Jadi itu tuh kayak nemuin banyak hal sih di diri aku jadi ibu itu. Makanya aku menyenangkan jadi ibu, tapi memang nggak mudah gitu. Betul banget. Nah, jadi tanpa disadari kita jadi bisa belajar lebih banyak banget ya Mbak setelah menjadi ibu. Bahkan bukan gara-gara kita yang jadi ibu aja sih, kayak aku ngerasa aku tuh bisa belajar banyak dari anak aku. Benar. Gitu, dari seorang makhluk kecil yang tiba-tiba datang di kehidupan kita, dia mengajarkan banyak banget hal. Termasuk unconditional love kalau menurut aku. Jadi anak-anak tuh kayak bisa ngelihat orang tuanya tuh pure gitu. Dia nggak mencintai kita tuh dengan syarat ya. Aku cinta sama ibu kalau ibu gini, enggak. Tapi mau kita gimana pun bentuknya, ya dia tetap cinta dan sayang aja. Aku rasa emang udah fitrahnya gitu ya. Luar biasa. Sedangkan orang tua tuh kadang, ini kalau lagi nakal kita sebel gitu kan. Kalau lagi nggak bisa dibilangin bete gitu kan. Tapi kalau anak tuh mau gimana pun bentuk kita, ya dia akan tetap sayang dan cinta. Dan itu aku belajar banget sih dari anak aku. Bener kan? Kayak kita abis kesel, marah, mungkin muka kita jutek gitu, tapi dia kan tetap berani untuk mendatangi kita. Ibu, aku mau peluk gitu. Gak takut ibunya marah gitu. Ya Allah. Jadi, how's life after motherhood? Kalau menurut aku, hidup ini jadi lebih bermakna gitu. Jadi lebih berharga juga sih Mbak. Karena aku merasa ada seseorang yang sangat membutuhkan aku, mencari aku, dan ingin ada di dekat aku terus gitu.
Benar, Gitu. aku setuju sih. Buat aku juga motherhood itu membuat hidupku lebih berwarna gitu ya. Jadi ternyata kita tuh bisa mencicipi banyak hal yang kita sebelum itu nggak pernah kita terekspos gitu ya. Tapi gara-gara ada anak jadi terekspos dan ternyata kita tuh suka, bisa, mampu gitu. Yang tadinya aku pikir aku nggak bakal suka, yang tadinya aku pikir aku nggak bakal mampu gitu. Dan satu lagi yang aku rasakan adalah hidup kita tuh jadi lebih dinamis, Mbak Dea. Ah iya betul. Karena setiap fase kehidupan anak kita akan mempelajari hal yang baru lagi. Oh iya benar. Anak newborn beda sama toddler. Terus toddler nih sekarang anak aku masuk preteen. Itu beda lagi gamenya. Jadi belajar terus, nggak pernah berhenti. Iya, benar. Ini kalau dilanjutin obrolannya nggak akan udah ya. Jadi buat temen-temen mungkin yang ngerasain apa yang kita rasain, boleh cerita juga di kolom komentar bagaimana sih motherhood yang kamu rasain, versi kamu. Mungkin berbeda dari versi kita. Versi kita mungkin nggak bisa jadi standar atau tolak ukur gitu ya. Ini hanya sharing dari 2 orang. Tidak mewakili banyak ibu di luar sana, makanya kalau teman-teman ada cerita sendiri boleh komentar di kolom komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini juga agar teman-teman bisa lebih terupdate sama episode-episode selanjutnya. Ya, kalau suka sama episodenya boleh dibagikan juga ke teman dan ke sekampung semuanya ya. Tuh. Oke, kalau gitu episode kali ini aku tutup dulu. Terima kasih banyak sudah nonton. Aku Dea Aurora. Aku Indri Putriani. Pamit undur diri. Bye.